محشم نصره ومشايخهم وتلامذتهم وارض عنهم وكرم علفتهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين وطبعنا في مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء العلماء صلاحا خصوصا إلى رحمة المشايخ المسلمين والمسلمات ومن الأمات وخصوصا إلى رشاد الحبيب عمر بن حامد الجيلاني وأصوله وفرعنا المسلمين والعلماء ورحمة الجنة ويرضى علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح عباد أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Maju. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sa'iris salihin fit dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitab al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi kitab as-Siyam ila qaulihi faslun. Fasal ini menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya puasa. Hal-hal yang dianjurkan di dalam puasa. Ada sesuatu yang memang hukumnya sunnah, ada yang sebenarnya hukumnya wajib. Cuma nanti memiliki hukum tambahan sunnah dari sisi puasanya. Kayak tidak bohong, tidak ghibah, tidak namimah. Meninggalkan ghibah, namimah itu wajib. Melakukannya adalah haram. Itu hukum asalnya. Tapi ketika bagi orang puasa ada penekanan. Sehingga wajib lidzatihi meninggalkan ghibah, namimah, syatem dan seterusnya. Sunnah dari sisi puasa. Sehingga ketika dia melakukan itu dalam keadaan puasa kena haram lidzatihi dan kena kemakruhan karena meninggalkan adab puasa. Jadi kena dua ya. Jadi ada penekanan. Kalau sudah nggak puasa, orang ghibah, namimah itu kena haram gitu aja. Tapi kalau pas sedang puasa kena haram plus kena makruh dari sisi meninggalkan adab puasa. Wadah ya? Jelas. Begitu. Nah, jadi ini membahas sunnah-sunnahnya puasa. Banyak sekali sunnah-sunnahnya puasa. Yang disebutkan di sini ini hanya sebagian saja. Di antaranya qala rahimahullah yustahabbu ta'jilul fitri inda tayakkunil ghurub. Jadi disunatkan segera melakukan buka puasa. Kapan? Ketika sudah yakin terbenam matahari atau ada dzon qawi, dugaan kuat yang didasarkan kepada qarinah ya, didasarkan pada qarinah. Seperti orang ada di tengah pulau, kemudian cuaca mendung, nggak kelihatan matahari, nggak ada jam, bingung ini sudah maghrib apa belum, nunggu sudah lama, sudah gelap sekali, lebih gelap daripada sebelumnya. Kalau tadi masih kelihatan orang, sekarang udah nggak kelihatan, berarti udah tanda-tanda maghrib. Nggak yakin, nggak apa-apa. Dengan dzon qawi, asal dengan amarah qawiyah, dengan tanda yang kuat, itu diperbolehkan. Masuk suaranya? Udah. Jadi termasuk sunahnya puasa adalah bergegas-gegas untuk buka puasa. Sebenarnya ini ada dua kesunatan. Berbukanya sunnah, bergegas-gegasnya juga sunnah. Jadi kalau buka puasanya di awal, ini dapat kesunatan buka puasa plus dapat kesunatan takjil. Ya, takjilul fitir. Itu. Jadi buka puasanya sendiri itu sunnah. Buka puasa maksudnya dengan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dengan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Adapun kalau batalnya puasa tanpa melakukan apapun ya dengan maghrib udah puasanya sudah habis sudah ya.
dengan maghrib dengan sendirinya puasanya sudah selesai. Sudah fitir sudah ya otomatis. Tapi yang dimaksud fitir di sini bukan sekedar batal puasanya, bukan sekedar selesai puasanya, tapi melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum dan seterusnya. Kemudian ulama berbeda pendapat, apakah fitir ini, kesunatan fitir ini hasil dengan jima? Jima kan membatalkan puasa. Jadi buka puasa langsung. Ya, ngancelap. Buka puasa ngancelap, sebagian sahabat itu. Lah, ini apakah dapat kesunatan? Ada ulama yang mengatakan dapat kesunatan seperti Imam Bujairimi. Tapi kalau Imam Qulyubi enggak mendapatkan kesunatan takjilul fitir dengan melakukan jima di awal maghrib. Tidak dapat kesunatan takjilul fitir menurut Imam Qulyubi. Kalau menurut Imam Bujairimi dapat kesunatan. Jadi buka puasanya itu sunnah. Jadi walaupun buka puasa nanti jam 9 dapat kesunatan buka puasa, tapi tidak dapat pahala kesunatan takjil. Jadi usahakan buka puasa di awal. Dapat 2 kesunatan ini. Buka puasanya sunnah, takjilnya sunnah. Kapan takjil ini? Inda tayakunil ghurub. Kalau sudah yakin maghrib atau ada don qawi bi amarah qawiyah. Don kuat, dugaan kuat bahwa sudah maghrib yang didasarkan pada tanda-tanda yang kuat menunjukkan maghrib. Jangan terburu-buru kalau belum yakin maghrib. Ini sering terjadi biasanya kalau pas tahlil Ramadan. Ada orang meninggal di bulan Ramadan, biasanya kan tahlilnya sore. Nyambung langsung buka puasa. Tahlil selesai beberapa menit sebelum maghrib. Biasanya kan sudah dibagikan kan itu minuman, makanan sudah dibagikan kan ya. Nah, kemudian sambil nunggu maghrib, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Begitu. Kadang-kadang ini sebagian orang yang delawor, sembrono, ceroboh, itu tidak hati-hati, terburu-buru mau makan ya, terburu-buru mau makan. Dengar di masjid, Allah makan, minum. Setelah minum, loh kok minum? Sudah maghrib tak? Loh iya sudah maghrib tak? Loh ya minum dulu tadi gimana? Sebagian orang gitu ya, orang-orang awam itu kalau pas tahlil Ramadan banyak itu. Lu urusan Allah. Ternyata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Karena itu hati-hati. Jangan kayaknya pastikan dulu. Maka kalau pas tahlil Ramadan itu sebaiknya nunggu komando. Nah, yang mimpin dzikir sambil nunggu buka puasa itu pakai mic mandu. Jadi sebelumnya jangan buka puasa dulu sebelum dikasih kode. Lah standby dia dengan aplikasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, itu pastikan dulu. Nah, nanti kalau sudah masuk baru ya. Nah, begitu. Biar orang-orang itu tidak sembrono. Nah, jadi benar sunat takjilul fitir tapi inda tayakunil ghurub atau inda dhonnin qawi bi amarah qawiyah ya. Dhonnil ghurub, dhonnan qawiyan bi amarah qawiyah. Nah, itu. Nah, jadi takjilul fitr itu sunnah karena berdasar pada hadis Rasulullah SAW, la tazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr wa akharus suhur. Orang-orang itu tidak akan berhenti dari kebaikan, senantiasa dalam kebaikan. Jadi orang-orang itu senantiasa berada pada kebaikan selama mereka melakukan takjilul fitir, bergegas untuk buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau sahur nanti diakhirkan. Sudah dekat dengan subuh. Kalau buka justru dicepatkan awal maghrib. Nah, ini nanti akan diterangkan takhirus suhur ini. Kemudian wa ayyakuna bisalasi tamarot. Kesunatan lagi ini. Buka puasa itu pertama kali makan, sebelum minum apapun. Jadi sebelum makan dan sebelum minum apapun. Jadi kesunatan yang paling bagus pertama itu bukan minum, tapi makan kurma. Urutannya pertama kurma rutop.
Kurma yang separuh matang, separuh mentah itu. Ya, jarang, sulit di Indonesia, agak sulit. Mungkin di market-market besar, jadi supermarket itu biasanya ada, di mall-mall besar itu ada. Tapi kalau di toko-toko kecil oleh-oleh haji itu sebagian ada, sebagian tidak ada. Rutop itu kalau sudah matang semuanya, tidak disebut rutop lagi, sudah disebut tamr sudah ya. Jadi kalau sudah matang total, rutop itu jadi ada buser polis gitu ya. Nah, ada buser, ada rutop, ada tamr. Buser kalau masih mentah semuanya. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah kehitaman, macam-macam, ya macam-macam. Itu berarti buser. Itu rasanya kelat, sepet. Bisa nyerap jangan pakai itu. Nanti antum udah cairan hampir habis makan itu langsung keserap cairannya, cairan tubuhnya tambah keserap. Enggak. Itu buser. Kalau sudah separuhnya matang, itu dikatakan rutop. Kalau sudah matang semua, namanya tamer ya. Namanya tamer kalau sudah matang semuanya. Nah, kalau tamer sepanjang tahun ada. Kalau rutop ini pas musimnya aja. Biasanya pas puncak musim panas. Pas puncak musim panas. Itu adanya musiman. Nah, jadi paling afdol buka puasa pertama kali yang dimakan sebelum makan apapun, sebelum minum apapun. Yang pertama adalah apa? Es campur. Enggak, ya. Yang pertama adalah rutop. Kalau tidak ada rutop, tamer. Kalau tidak ada tamer, air. Ya, air tawar itu. Air tawar. Ini. Kemudian kalau tidak ada yang manis, tapi tanpa dimasak. Manis tanpa dimasak, manis alami. Kayak buah-buah yang manis, yang asam-asam jangan. Perut masih kosong ya nanti. Ini. Yang manis tanpa dimasak. Tanpa dimasak. Kemudian yang kalau tidak ada yang manis dengan dimasak. Ya, nah ini urutannya. Ada berapa? 5 ya. Jadi yang pertama rutop, kalau tidak ada tamer, kalau tidak ada air, kalau nggak ada air jangan air dingin, jangan air es, tidak bagus. Antum buka puasa, perut masih kosong, minum air es, membahayakan lambung, jangan. Dan bikin lemes juga. Nanti terawihnya males, nggak ada semangat begitu. Terpaksa aja ya. Itu nggak ada semangat, malas kayak berat semua badan. Jangan, nanti dulu es itu. Jangan buka puasa langsung yang diincer es. Enggak bagus. Air biasa, kalau bisa agak anget, malah enak ya. Kalau bisa anget, itu malah tambah seger ke badan, itu langsung seger, langsung semangat lagi kayak kayak kembali begitu energi itu. Jangan yang dingin. Beliau sering menjelaskan bahaya buka puasa itu langsung minum yang dingin itu. Enggak, jangan yang dingin. Nanti dulu setelah perut terisi, siap, itu baru. Nah, jadi kurma itu berfungsi apa? Satu, bunuh bakteri yang ada, bunuh kayak semacam cacing yang ada di dalam perut itu. Mematikan itu. Nah, kemudian mempersiapkan lambung untuk siap menerima makanan. Karena kan habis berhenti lama, tidak makan, tidak mengkonsumsi apapun, tidak kemasukan apapun. Nah kalau langsung dimasuki makanan berat, nanti nggak siap lambungnya. Nggak siap, apalagi yang pedas, yang asam kecut, yang gorengan berminyak-minyak itu ya. Itu dihindari itu, nanti dulu. Pertama itu ini, tamer, rutop, kalau tidak ada tamer, kalau tidak ada air, jangan yang dingin, yang kalau bisa anget. Kalau enggak ya pokoknya jangan yang di es ya. Kemudian yang jangan dari kulkas. Kemudian keempat apa? Hulwun, yang manis tanpa dimasak. Kemudian halwa, yang kelima halwa. Halwa ini apa? Yang manis dengan cara dimasak. Yang dimasak. 5 ini pertama kali yang dikonsumsi ketika buka puasa. Habis itu kalau bisa yang bagus itu ini takjil aja sudah. Setelah itu jangan makan berat. Ini pembuka saja untuk mempersiapkan lambung. Setelah itu sholat maghrib. Sholat maghrib, baca dzikir-dzikir setelah sholat. Sholat ba'diyah, qobliyah kalau belum tadi ya. Kemudian awabin. Nah, setelah itu baru makan yang berat. Lambung sudah siap. Lebih bagus kayak gitu itu. Kalau langsung itu kurang bagus. Kalau dulu di Tarim itu sekitar awal Isya itu baru makan yang berat.
Jadi menjelang maghrib itu dipersiapkan takjil, kemudian sholat maghrib, dzikir, ya sholat qobliyah ba'diyah maghrib, sholat tasbih biasanya. Nah nanti awal isya itu baru makan yang berat, karena tarawihnya agak malam. Ya macam-macam di Tarim, ada yang tarawih awal isya, ada yang setengah 9, ada yang jam 9, setengah 10, ada yang setengah 11, jam 11, setengah 12, jam 1, ada yang setengah 2, kayak Masjid Jami itu, selesainya udah waktunya sahur, sudah langsung sahur, habis itu nunggu subuh sudah. Nah, jadi waktunya antar masjid beda-beda ada di Tarim itu. Ya, nah, jadi begitu. Yang lebih bagus itu begitu. Jangan langsung makan berat. Minimal kalau ndak bisa nunggu awal isya, yaitu dulu makan ringan dulu sebagai takjil, kayak tadi itu 5 itu ya. 5 tadi itu. Kemudian gunakan untuk salat maghrib, adkar, kemudian qobliyah ba'diyah, awabin. Nah, habis itu siap sudah lambung, baru makan yang berat. Wadah ya. Nah, begitu. Kalau langsung makan berat, satu tidak sehat, apalagi kalau sampai kepenun. Sebagian orang itu kalau puasa, makan itu semua dimasukkan. Sampai nyampe sini ya. Kayak burung kan kalau kenyang sininya. Itu. Sebagian orang begitu kalau buka puasa nyampe sini. Ini bahaya kalau sholat maghrib langsung. Rokok tumpah itu ya. Itu. Sebagian orang kayak gitu. Jangan. Tidak bagus malah. Sumu tasihula ini kok tidak sehat ya. Salah makannya. Puasa sebab sehat. 1. Bukanya, sahurnya, semuanya. Marot semuanya ya. Itu. Marot. Makanan-makanan dari Alfamarot, Indomarot ya. Itu. Kemudian cara makannya model marot. Repot. Kemudian yang disalahkan puasanya. Katanya sumu tasihhu. Sehat puasanya. Antum buka puasanya enggak sehat. Ya. Nah begitu. Nah, jadi dianjurkan itu ayyakuna bisalah sitamarot dengan 3 kurma kalau ada. Kok ganjil lah. 3, 5, 7. Bagus. Itu bisa menjaga apa? Kekuatan pandangan mata. Jadi orang puasa itu kekuatan pandangannya melemah. Nah, untuk biar kembali itu makan kurma. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan malah merusak pandangan, mengganggu. Jadi kebanyakan makan kurma itu tidak bagus juga. Ya, melemahkan daya pandang mata. Justru ya itu 3, 5, 7, 9 enggak labas. 1 kilo dia habis. Geragas ini ya. Nah, itu. Jadi 3 kurma. Yang penting ganjil. Kalau enggak ada 3 ya 1. Nemu separuh ya separuh itu dimakan ya. Jadi 3. Ini tamer ini sebenarnya urutan keberapa? Kedua. Yang pertama apa? Rutob. 3 rutob. Kalau ada 3 tamer. Itu. Fa'in aja sahabat tamrotin. Kalau tidak mampu 3 kurma. Ya fabitamrotin 1. Atau rutobah. Afdol rutobah. Baru setelah itu tamroh. 1 biji lah minimal. Kalau tidak bisa. Tidak bisa misalnya tidak mampu orang fakir. Atau dia nggak terbiasa. Kayak kebanyakan orang Indonesia. Banyak orang Indonesia tahu kalau itu sunnah. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi nggak terbiasa. Kalau dipaksa, malah nggak enak semua nanti ya, gara-gara nggak terbiasa. Wis pokoknya melakukan kesunatan, jangan sampai enggak. Bukan pertama kali apa? Buka puasa langsung bakwan, ya. Itu jangan ya. Jangan. Makanan gorengan-gorengan itu dihindari. Kenapa? Lambungnya enggak nanti. Enggak bagus, bahaya ya. Nah, jadi hindari. Nah, begitu. Jadi minimal lakukan kesunatan itu. Jadi minimal 1 biji kurma. Fa'in ajaza fal ma'u. Kalau enggak mampu kurma, enggak ada misalnya, maka fal ma'u, air. Ya jangan sampai enggak ada. Sekarang kurma murah ya, kalau zaman dulu mahal. Sekarang murah. Apalagi ada flash sale ya. Walaupun kalau dimakan ada kriuk-kriuknya ya. Itu kurma crispy campur pasir. Ada kriuk-kriuk kan ya. Kalau yang flash sale itu. So, sering nyoba berarti ya. Yang murah mesti air campur pasir itu. Ngeringkannya diinjak-injak itu ya. Ngeringkannya diinjak-injak. Gudi kan yang injak-injak. Jadi sekarang murah, ya diusahakanlah niat ngamalkan sunnah.
Walaupun tidak selera, beli, niat ngamalkan sunnah. Lah, kalau antum santri tidak punya kurma di bulan Ramadan, keterlaluan, tidak ada ihtimam bis sunnah. Kalau tidak punya fulus lah, punya fulus. Kurma juga murah, di mana-mana gampang didapatkan. Ya, apalagi sekarang eranya era jual beli online-nya, dimanapun antum gampang mendapatkan itu. Tidak usah repot-repot. Lo kalau tidak punya kurma, lah itu keterlaluan. Kalau dulu Al-Fakir masih kecil dulu, di Pasuruan itu nyari kurma harus ke Ampel. Ya, nyari kurma harus ke Ampel. Sekarang nggak perlu ke Ampel, masjid nemu kurma ya. Nggak perlu. Kalau dulu harus ke Ampel. Itu orang itu masih beli, usaha ke sana biasanya menjelang akhir Sya'ban itu biasanya ke Ampel sekalian beli kurma persiapan Ramadan. Sekarang di mana-mana ada, enggak ada himmah untuk beli. Keterlaluan, enggak ada ihtimam bis sunnah. Ada acara tahlil, tuan rumahnya enggak menyiapkan kurma. Nah, dalam kondisi seperti itu, antum misalnya Ramadan diundang tahlil, waduh enggak ada kurma. Ya udah, alternatifnya air dulu sebelum kolek. Nah, santan-santan itu juga dihindari sebenarnya ketika buka puasa, khususnya ketika takjil. Karena tidak bagus juga untuk lambung yang ada santan-santannya itu. Nah, jadi air lah kalau tidak ada. Kalau bisa, kalau pas ada undangan tahlil, ngantongi kurma pada plastik gitu ya. Kurma berapa, satu plastik isi berapa untuk antum dan yang berbagi yang di kanan kirinya itu sudah ya. Jangan nambah satu ya, ngambil satu yang lain. Bahwa satu plastik berapa, isi 10 apa berapa, ambil. Kanan kiri depan antum itu kasih, selesai. Nah, soalnya rata-rata ketika ada acara-acara undangan tahlil seperti itu, tuan rumahnya nggak siap kurma, akhirnya antum nggak bisa ngamalkan sunnah. Falma. Nah, jadi air ini berdasar pada hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir alat tamr fa illam yajid tamr fa alal ma fa innahu tahur. Tamr, kalau tidak ada tamr maka air. Itu. Dalam hadis yang lain juga hadis sahih, kana sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla ayyusalliya, sebelum salat birotobat. Itu. Nabi sebelum salat itu iftar dulu dengan beberapa biji kurma basah, rutop. Ya. Fa illam takun fa ala tamarat, kalau ada rutop baru kurma kering yang sudah matang semuanya itu. Fa illam takun hasawatin. Kalau tidak ada maka beliau minum beberapa hisap, jadi beberapa hisap air, jadi menghisap air. Ini yang akmal ini. Kalau pokok dapat kesunatan, hatta buka puasa dengan apa aja, itu buka puasa langsung rambutan misalnya ya, itu dapat kesunatan dengan apapun dapat kesunatan. Nah, kalau tidak ada itu hulu, kemudian halwa. Hulu itu yang manis tambah dimasak, halwa itu yang manis dengan dimasak. Kemudian sunnahnya lagi wa ayyakula indahu indal fitr. Ya, ketika buka puasa dianjurkan untuk baca doa. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Itu. Ada ini yang singkat ini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabad dhamma wa talatil uruq fasabatal ajru insyaallah taala ya. Nah, begitu. Disunahkan dan ada baca Allahumma ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairi ifrid dzambal azim fa inna la yafrid dzambal azim illal azim. Gunakan ini doa yang untuk buka puasanya. Ada doa-doa yang lain, yang doa-doa istimewa yang diajarkan oleh salaf. Itu karena apa? Ketika buka puasa itu doa mustajab. Ya, doa itu mustajab. Eman-eman. Buka puasa itu manfaatkan untuk doa apa yang antum inginkan, baik hajat dunia ataupun akhirat. Wal afdal al jama' bainahuma. Kalau salah satu yang mending yang akhirat. Minta eman pas buka puasa itu doanya mustajab orang puasa itu. Nah, jadi baca doa ini Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Indahu ini kapan? Hampir semua kitab mengatakan indahu ini ai akibahu. Jadi baca doa itu artinya setelah buka puasa, bukan akan. Kalau di Upin Ipin kapan? Panduan di Upin Ipin doa buka puasa sebelum apa setelah? Hah? Sering nonton Upin Ipin ya? Tahu ini. Masya Allah. Ngapain jadi di Upin Ipin katanya beliau ini sebelum buka
puasa. Di sinetron-sinetron juga sebelum buka puasa. Semua kitab kalau antum buka hampir semuanya itu ketika mengatakan indal fitr ay akibal fitr, setelah makan. Dan itu yang aula. Kecuali di Busrul Karim, satu-satunya kitab yang menjelaskan setahu Al-Fakir dan kata beliau guru kita Al-Fakir hanya di Busrul Karim yang ngasih pilihan. Doa ini coba indau perhatikan, ai inda iradatihi, ketika akan ya. Nah, berarti ini ibaratnya upin-ipin ya. Ketika akan buka puasa wal aula ba'dahu. Nah, setelah buka puasa itu hanya aula saja. Ini hanya di Busrul Karim. Kalau antum lihat sarah-sarahnya Minhaj, kitab-kitab yang lain, semua mengartikan indahu ai akibahu, setelah buka puasa doa itu. Nah, dan guru kita dulu waktu daras Busrul Karim menjelaskan, memang yang afdol itu ba'dal fitr, tapi kebanyakan dari kita sekarang yang ahlul ghaflah, kalau sudah buka puasa lupa segalanya. Hatta adzan tidak dijawabi. Nah, kalau udah buka puasa, dengar adzan, udah pikirannya itu semua tertuju ke makanan, minuman dan makanan. Hatta adzan tidak dijawab, kayak mustasna gitu ya. Jadi orang buka puasa tidak sunat jawab adzannya, tidak sunat jawab adzan, tidak sunat doa adzan. Benar begitu tak? Tidak benar. Kenyataannya begitu. Kenyataannya orang-orang buka puasa itu rata-rata tidak jawabi adzan. Hatta yang adzan tidak baca doa adzan. Yang adzan tidak baca doa adzan, keburu untuk takjil. Yang lain tidak ada yang menghiraukan adzan itu dianggap apa ya? Adzan ini nggak ada yang jawab. Kecuali satu dua orang, ilaman rahimah rabbuk wa qalilun mahum ya. Gitu. Jadi beberapa orang saja. Mestinya tetap jawab ya adzan. Tidak apa-apa, silakan buka puasa jawab ya adzan, baca doa adzan. Ya, baca doa adzan. Biasa aja seperti biasanya. Nah, doa ini kata beliau, kalau memang afdolnya setelah buka, tapi biasanya kebanyakan orang sekarang karena alul ghaflah, kebanyakannya lupa dengan doanya. Maka ahsannya dibaca sebelum buka puasa. Nah, dipandu kayak di masjid-masjid kan dipandukan ya. Begitu ngelihat jamnya sudah masuk maghrib, langsung yang megangmu itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ya, begitu. Enggak apa-apa. Ahsan daripada nanti mau melakukan yang afdal malah lupa, enggak dapat apa-apa nanti ya. Nah, sebelumnya enggak ada masalah sudah. Jadi inda iradati wal aula badahu. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Dan atas rizkimu aku melakukan buka puasa. Aftartu fi'il madhi apa mudhari'? Mati. Kalau mati itu berarti sudah apa masih belum? Sudah. Lo belum? Kalau sudah buka puasa dulu baru wala rizki aftartu. Bener apa enggak? Bener lah. Ini belum buka puasa kok aftartu. Sudah apa belum? Fi'ilnya mati. Sudah buka puasa padahal masih belum. Baca doanya kan Allah melakukan sesuatu, ente ikut Upin Ipin ya kan? Nah itu. Taklid pada Upin Ipin. Sebelum buka puasa. Aftartu gimana? Bohong apa enggak ini? Nah, enggak, ini ditakwil. Wala rizki aftartu. Hakiko alasani. Kalau kita ngikuti yang kedua tadi, berarti doanya setelah buka, maka makna aftar itu hakiko. Memang betul-betul sudah buka puasa. Wa aratul iftar al-awal. Tapi kalau kita pakai yang awal, baca doanya sebelum buka, ya ketika akan buka, wa ala rizki aftar itu maksudnya ay aratul iftar. Aratu. Yang sudah itu irodahnya. Iftarnya belum. Jadi aftar itu ay aratul iftar. Saya sudah berkehendak untuk buka puasa. Cuman baca doa dulu takut lupa ya. Nah begitu. Wadah ya. Jadi nggak salah. Allah malakasumtu. Wa ala rizki aftar tu. Wa bika aman tu. Hanya padamu aku beriman. Wa alaika tawakal tu. Hanya kepadamu aku tawakal. Wa rahmataka rajautu. Rahmatmu yang kami harapkan. Wa ilaika anabtu. Kepadamu aku kembali. Dhahabat dhama wabtalatil uruq. Itu. Dhahabat dhama, haus sudah hilang. Otot-otot menjadi basah kembali. Kalau sudah buka puasa, hilang hausnya. Sudah basah kembali otot-ototnya. Tapi kalau belum buka puasa, apa sudah hilang hausnya? Loh ya apa ini dhahabat dhama wabtalatil
Uruk wa sabatal ajri insyaallah taala. Ya apa maknanya? Baca itu walaupun kenyataannya dia tidak haus. Dia tinggal di daerah dingin, tidak kerasa haus. Walaupun tidak kerasa haus tetap baca doanya dhahabat dhama wabtallatil uruk. Walaupun buka puasanya tidak pakai air. Baru makan kurma, kan belum hilang hausnya malah tambah haus ya. Tetap bacanya dhahabat dhama. Kenapa? Ittiba'an lil warid, ngikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang dimaksud itu idil murad hina idin dakhala waktu dalik dhahabat dhama, sudah waktunya haus menjadi hilang. Dakhala waktu dalik itu maknanya. Jadi dhahabat dhama sudah masuk waktu untuk hilangnya haus. Artinya sudah waktunya haus menjadi hilang. Wabtallatil uruk, sudah waktunya otot-otot kembali menjadi basah. Ada juga warid doa ya wasal fadli ighfirli alhamdulillahilladzi afani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Dan dianjurkan ketika buka puasa itu langsung niat lagi untuk besoknya. Khawatir lupa. Dan nanti ketika akan sahur apa? Diulang. Karena ada pendapat mengatakan kalau antum sudah niat puasa kok setelah itu masih makan dan minum, batal niatnya yang tadi, harus diulang. Ada pendapat yang mutamad enggak, sunat diulang ya. Dan ada yang mengatakan juga tidak sah niat di awal malam itu. Jadi harus nanti di akhir malam. Ada pendapat begitu. Walaupun yang mutamad tidak ada masalah. Mulai maghrib sudah boleh. Kemudian termasuk sunatnya puasa, wa taftirus shaimin, ngasih buka puasa kepada orang yang puasa. Orang lain yang puasa dikasih buka puasa. Itu. Walaupun hanya dengan 1 biji kurma, walaupun hanya segelas air mineral, ya, segelas air mineral, tidak apa-apa. Itu. Dianjurkan. Itu. Yang afdol itu apa? Dikasih makanan beratnya juga. Ya, yang afdol dikasih makanan beratnya juga. Ada hadis man fattara shaiman falahu mislu ajrih. Siapa yang ngasih buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia. Wala yanqusu min ajri shaimi syai'un, tanpa ngurangi pahala orang yang puasa. Jadi misalnya Zaid puasa. Saya puasa juga. Kemudian ketika puasa tak kasih dia. Maka saya dapat pahala 2. Pahala saya sendiri sama pahala ngasih buka puasa Zaid. Dapat pahala puasa. Seperti yang didapatkan oleh Zaid. Tanpa ngurangi pahalanya Zaid, tak ngurangi. Loh kalau Zaidnya tadi ketika puasa ghibah, kan hilang pahalanya kan ya. Pahalanya dia hilang. Anak ngasih buka puasa, anak tetap dapat pahala puasa. Ya. Baik anak puasa atau tidak puasa. Zaid puasa, anak tidak puasa. Ketika buka tak kasih. Diminum. Anak dapat pahala puasa. Walaupun anak tidak puasa. Walaupun pahalanya Zaidnya hilang gara-gara tadi ghibah. Atau nadhar ilal ajnabiyah. Ya. Dengan sengaja. Hilang pahalanya. Anak tetap dapat pahala. Yang ngasih buka puasa tetap dapat pahala. Karena itu usahakan bagi yang punya rezeki untuk ngasih buka puasa kepada orang lain. Gitu. Dan orang yang dikasih makan oleh orang lain itu disunatkan mendoakan akala ta'amakumul abror wa salat alaikumul malaikatul akhyar wa aftara indakumus shaimun. Disunatkan untuk baca itu bagi orang yang dikasih buka puasa oleh orang lain. Jadi sunat ngasih buka puasa. Sebagian sahabat ketika Rasulullah menganjurkan ini, ya Rasulullah tidak semua kita punya rezeki untuk diberikan pada orang lain sebagai buka puasa. Kata Rasulullah, itu tidak harus makan berat. Walaupun hanya seteguk susu atau separuh kurma bahkan itu sudah didapatkan pahalanya. Ngasih buka puasa pada mereka dan dianjurkan wa ayyakula ma'hum. Sunnah makan bareng sama mereka yang puasa itu. Jadi ketika ngajak orang untuk buka puasa, antum ikut makan bareng sama dia. Jangan dia di ruang tamu suruh makan, antum di dalam makan sama keluarga. Enggak, makan bareng sama dia. Keluarga di dalam silahkan. Antum sama orang ini makan bareng. Kenapa? Lebih mengesankan tawadhu dan juga apa? Lebih menyenangkan kepada orang yang dikasih buka puasa. Jadi lebih menghormati lah ya, lebih menghormati. Kalau ditinggal gitu kayak apa itu makan sendiri ya, nggak enak rasanya ya. Nah, jadi ditemani makan bareng. Nah, begitu. Lebih menyenangkan, lebih menghormati. Wa yakula ma'ahu. Kemudian was-suhur. Termasuk sunahnya puasa adalah
melakukan makan sahur. Ada sahur, ada suhur. Pakai dhamma dan pakai fathah. Kalau sahur makanannya, antum ada nasi, ada lauk pauk, ini namanya sahur. Makanan yang disiapkan untuk sahur. Makanan yang dimakan ketika sahur, itu namanya sahur. Kalau suhur, itu makannya. Antum makan ketika akhir malam, persiapan untuk puasa, itu namanya suhur. Jadi kalau bangunkan orang itu suhur. Nyuruh makan. Kalau antum sahur. Antum pengumuman banyak makanan di sini, fadhol datang ya. Didatangi tidak ada, cuma ada mic ya. Sama air dah ya. Ini ente manggil sahur. Didatangi tidak ada apa-apa. Katanya sahur. Sahur itu makanannya. Kalau suhur itu makan ya. Ada makan, ada makanan. Beda kan? Makan itu perbuatan kita. Kalau makanan itu yang dimakan. Paham ya? Jadi suhur itu makannya. Kalau sahur itu makan. Kalau sahur maka makanan. Nah, makanya di sini dhamma was-suhuru. Makan ketika sahur itu dianjurkan. Kenapa? Barokah. Dalam hadis dijelaskan bahwa makan sahur itu barokah. Hatta sedikit itu barokah. Nah, jadi makanannya itu barokah. Kalau barokah itu akhirnya membuat antum itu lebih semangat dalam ibadah, lebih mudah untuk meninggalkan maksiat, itu menghilangkan penyakit dan seterusnya. Barokah, karena itu usahakan walaupun kata Imam Hajar walaupun kenyang, tetap suhur. Suhur itu tidak harus dengan makanan nasi satu piring berat gitu, enggak. Ya sama, afdalnya kayak tadi, kayak buka puasa apa? Rutop, kalau tidak ada tamer, kalau tidak ada air, kalau tidak ada hulu, kalau tidak ada halwa, ini pertamanya, kemudian silahkan ditambahi. Pertamanya itu sama kayak buka puasa. Ini jarang. Suhur itu jarang orang makan kurma ya. Ketika buka puasa makan kurma karena di masjid gratis ya. Itu. Kalau pas sahur tidak siap di rumahnya ya langsung makan nasi. Enggak. Sunnah juga makan kurma ketika sahur. Ya, suhur. Ketika suhur. Suhur itu makan setelah lewat separuh malam. Jam berapa berarti? Ya tinggal maghrib sekarang misalnya jam 6. Subuhnya jam 4. Ya, misal. Jam 6 sampai jam 4. Berapa jam? 6 ke 12, 6. 6 ke 12, 6. Terus tambahi ke 4, 10 ya? 10. Jadi kadang malamnya itu panjang, kadang siangnya yang panjang. Sekarang subuh jam berapa? Jam 4. Maghrib? Jam 6. Nah, 10 jam. Pendek malamnya. Hari ini pendek malamnya. 6 sampai 4. 10 jam. Berarti setelah lewat 5 jam, itu sudah waktunya suhur sudah. Sudah dapat kesunatan. Jam 6, berarti jam 11 ya. Untuk sekarang, jam 11 ke atas. Di atas jam 11 itu sudah masuk waktu suhur itu. Di atas jam 11 itu sudah masuk waktunya suhur. Antum makan jam 12 itu sudah dapat kesunatan suhur sudah. Tapi afdolnya wa ta'khiruhu, sunat diakhirkan ya. Kalau buka puasa takjil, kalau suhur itu sunat diakhirkan. Tapi malam yaqa fi syakkin, selama tidak menimbulkan keraguan, waduh ini sudah subuh apa belum. Makanya ada istilah waktu imsak dan itu ada dalilnya. Rasulullah SAW itu kalau pas waktunya suhur itu berhenti dari suhur sebelum subuh, waktu yang cukup digunakan untuk membaca 50 ayat. Dengan bacaan standar, tidak terlalu cepat, dan ayatnya tidak terlalu panjang. Nah, itu dikira-kirakan sekitar 20 menit. Ya, sekitar 20 menit sebelum subuh, itu sudah berhenti. Antara 15 sampai 20 menit. Baca nggak terlalu cepat. Ya, bacanya standar, ayatnya juga tidak terlalu panjang. Anggap aja udah 15 menit sebelum subuh itu sudah berhenti. Kalau di Indonesia, kebanyakan imsak itu berapa menit? 10 menit ya, 10 menit itu. Tapi hakikatnya itu 7 menit itu. Hati-hati ya. 10 menit itu usahakan sudah berhenti. Loh kalau sudah imsak, sik makan boleh apa enggak? Boleh selama belum subuh. Tapi hati-hati, jangan dipres. Kalau misalnya di sini, di aplikasi ini tertulis subuhnya jam 4. Di digital falak tertulis misalnya subuhnya jam 4. Itu sebenarnya jam 4 kurang 3.
Jam 4 kurang 3 menit itu sudah subuh. Cuman ditambahi ihtiyat 3 menit. Jadi kalau sudah kurang 2 menit antum sik makan, batal puasanya. Karena apa? Sebenarnya itu sudah masuk waktu subuh. Wadah ya. Jadi hindari. Imsak itu apa? Segera berhenti. Ketika sudah bunyi wa alamatu hadzal imsak, mubtada yang enggak ketemu khabarnya dari dulu ya. Khabar ini? Hah? Wa alamatu hadzal imsak ya? Atau wa alamatu hadzal alimsaku itu. Atau wa alamatu hadzal imsaki. Disukun enggak jelas ya. Wa alamatu hadzal imsak. Khabar ini. Jadi itu sudah berhenti sudah ya, misalkan. Atau yang paling afdal seperti Rasulullah SAW, waktu yang kira-kira cukup untuk membaca 50 ayat, itu sekitar 20 atau 15 menit. Nah, jadi sahur itu barokah dan juga apa? Walaupun hanya dengan seteguk air, sahur itu udah harus dengan seteguk air sudah cukup. Gitu. Dan setelah lewat separuh malam, tapi afdalnya diakhirkan. Nah, jadi kalau apa? Buka puasa diawalkan, kalau sahur diakhirkan. Tapi sekali lagi selama tidak menimbulkan keraguan. Itu yang menjadi sebab barokah. Nah, sekarang gara-gara nggak diamalkan oleh sebagian orang, sahur terlalu awal. Akhirnya kurang barokahnya, kurang barokahnya. Walitisal wallahu a'lam bishawab. Ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim